Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama ialah marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas dasar rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir pada mata kuliah hadis pada hari yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam jangan pernah lupa untuk kita haturkan atas Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas dasar perjuangan dan usaha keras beliaulah kita dapat menikmati manisnya Islam pada saat yang seperti kita alami sekarang ini. Yang saya hormati ialah Bapak Dadang Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah hadis ini. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi ialah teman-teman seperjuangan 1 kelas D Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kami dari kelompok 3 studi hadis ini pada hari ini, yaitu saya Fevi Soraya Putri selaku pemoderator dan juga pemateri pertama. Yang kedua yaitu rekan saya yang bernama Muhammad Dafa Azhar Fadli sebagai pemoderator kedua. Baiklah, izinkanlah saya mengulas sedikit tentang latar belakang ilmu hadis ini. Ilmu hadis merupakan suatu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari bagi umat Islam. Karena apa? Karena ilmu hadis adalah merupakan sumber hukum kedua, rujukan kedua untuk hukum-hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis juga merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara persambungan hadis sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun dia dari segi hal ihwal ataupun perawinya yang menyangkut kedabitan dan keadilan, dan dari segi bersambung atau terputusnya sanad dan sebagainya. Baiklah, masuklah kita kepada pembahasan tentang ilmu hadis ini. Ilmu hadis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Masuklah kita kepada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi SAW. Mereka berupaya untuk memperoleh hadis-hadis Nabi SAW dengan cara mendatangi majelis Rasul serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh beliau. Yang kedua yaitu pengertian dari ilmu hadis diroyah. Menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, waktu 852 Hijriah, ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Pengertian ini juga diikuti oleh sebagian besar ahli hadis. Dalam pembahasan ilmu hadis riwayah dan diroyah tersebut terdapat beberapa objek kajian, yaitu objek kajian tentang hadis riwayah. Objek kajian tentang ilmu hadis riwayah ini ialah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, baik dari segi perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau yang diriwayatkan secara teliti dan hati-hati, tanpa membicarakan sahih atau tidaknya. Dengan demikian, hadis riwayah ialah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan
dan mengakumulasi apa, siapa, dan dari siapa berita itu diriwayatkan, tanpa mensyaratkan sahih atau tidaknya suatu periwayatan. Sedangkan objek kajian hadis diroyah ialah kajian atau pokok bahasan ilmu hadis diroyah ialah sanad dan matan hadis. Pembahasan tentang sanad ada beberapa, yaitu sebagai berikut: A. Segi persambungan sanad. Yang B. Segi keterpercayaan sanad. Yang C. Segi keselamatannya dari segi kejanggalan. Yang D. Segi keselamatan dari cacat. Yang E. Tinggi dan rendahnya suatu sanad. Itulah dia beberapa objek kajian tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Baiklah, pembahasan selanjutnya atau berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Dafa Azhar Fadli selaku pemateri kedua dan juga rekan saya. Kepada Saudara Muhammad Dafa Azhar Fadli, saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari kita Fevi Soraya Putri, yaitu contoh hadis riwayah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Anil Mughirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna kaziba alayya laysa kakazibi alayya ahadi, faman kazaba muta'ammida falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, rawahu Muslim wa ghairuh. Artinya, dari Al-Mughirah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama orang lain, dan barang siapa dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Contoh hadis dirayah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa an Mughirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna kaziban alayya laysa kakazibi alayya ahadi, faman kazaba alayya muta'ammida falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, rawahu Muslim wa ghairuh. Artinya, dari Al-Mughirah ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama orang lain, dan barang siapa dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Perbedaan hadis riwayah dan dirayah. Dari tinjauan objek pembahasan ilmu hadis riwayah, cara periwayatannya dari satu rawi ke rawi yang lain. Cara pemeliharaan hadis yaitu dalam bentuk penghafalan atau penulisan dan pembukuannya. Sedangkan ilmu hadis dirayah, hakikat, sifat-sifat dan kaedah-kaedah dalam periwayatan. Lanjut, pendiri. Sedangkan ilmu hadis riwayah, pendirinya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri 124H. Sedangkan ilmu hadis dirayah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Ar-Ramah Khurmuzi 360H. Sedangkan tujuan dari ilmu hadis riwayah memelihara syariah Islam dan otentitas sunnah. Sedangkan ilmu hadis dirayah meneliti hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau persyaratan dalam periwayatannya. Selanjutnya, faedah. Dari ilmu hadis riwayah menjauhi kesalahan dalam periwayatan, sedangkan ilmu hadis dirayah mengetahui periwayatan yang diterima makbul dan tertolak atau mardud. Tujuan dan manfaat.
Dengan mempelajari ilmu hadis dirayah ini, banyak sekali faedah yang diperoleh antara lain. Yang pertama, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dari masa ke masa, dari masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Yang kedua, dapat mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam mengklarifikasikan hadis lebih lanjut. Yang keempat, dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, kriteria hadis sebagai pedoman dalam beristinbat. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebih kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.